Kisah berawal sang MC kita bernama Hibiki yang sedang berlari karena dikejar oleh sesuatu. Hibiki sendiri tidak tahu sedang berada di mana, dan dia pun sedang dikejar oleh kelinci yang mempunyai tanduk. Sambil berlari, dia pun mendengar sesuatu dalam kepalanya yang membuat Hibiki semakin bingung. Tidak lama kemudian kelinci itu menyerang, namun tanduknya malah menyerang tas yang digendong oleh Hibiki. Di tengah hutan, seorang wanita elf mendengar suara yang menyuruhnya untuk ke sebelah timur, karena ada sesuatu yang berharga di sana. Kembali ke Hibiki, di sana kelinci itu mati begitu saja, dan Hibiki langsung melihat handphonenya. Namun di sana tidak terdapat sinyal sama sekali. Ketika melihat ke arah kelinci, sesuatu muncul dan mengatakan kalau kelinci itu bisa dimakan, dan dagingnya sangat enak bila dijadikan rebusan. Hibiki langsung mengambil kelinci itu dan menaruh di dalam tasnya. Hibiki mencoba untuk menilai dirinya sendiri. Lalu muncul status Hibiki yang masih level 1. Di sana juga Hibiki menanyakan siapa orang yang dibalik suara itu. Namun dia tidak bisa menjelaskannya dan hanya bisa memandunya saja lewat suara. Hibiki ingin melihat skill peta dunia, namun yang muncul hanyalah peta yang terlihat seperti garis saja. Hibiki tidak mengerti apa maksudnya, namun dia akan mencoba berjalan sambil melihat itu. Hingga akhirnya dia berhasil keluar dari padang rumput. Ketika sampai di jalan, Hibiki mendapatkan gelar, dan gelarnya adalah dia terdampar di isekai. Namun Hibiki tidak mengerti apa maksudnya. Tidak lama kemudian di sampingnya ada seekor monster anjing. Namun tiba-tiba Hibiki terkejut karena di isekai. Dan monster itu sama terkejutnya. Namun ada sesuatu yang mengenai monster itu, dan itu adalah elf yang berada di hutan. Dia pun menanyakan keadaan Hibiki, namun Hibiki baik-baik saja. Hibiki pun mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Hibiki penasaran terhadap wanita itu, karena terlihat di telinganya yang sangat runcing. Hingga Hibiki menganggap kalau orang tersebut sedang memakai baju cosplay. Tapi wanita itu tidak mengerti yang dibicarakan oleh Hibiki. Wanita tersebut menanyakan kenapa Hibiki berada di padang rumput pemakan labirin. Namun Hibiki tidak tahu apa-apa karena dia tiba-tiba saja berada di sana. Dan wanita itu langsung terkejut. Hibiki langsung melakukan penilaian. Dia bernama Emilia dan dia tidak sadar kalau dirinya sedang dinilai oleh Hibiki. Setelah itu Emilia menjelaskan kalau pemakan labirin itu adalah monster yang menyamar sebagai padang rumput. Monster tersebut akan memangsa ketika mangsa tersebut kelelahan atau tersesat, dan Hibiki pun langsung dipeluk olehnya. Dia mengatakan kalau dia telah aman. Emilia pun menanyakan umur dari Hibiki. Ketika tahu umur Hibiki 16 tahun, Emilia langsung terkejut. Di sana juga Emilia tidak menyangka kalau Hibiki sudah dewasa karena tubuhnya terlihat kecil. Emilia menjelaskan kalau mereka sedang berada di kerajaan Habrastia. Ketika Hibiki menanyakan keberadaan Jepang, Emilia pun tidak pernah mendengar nama tersebut. Dan Hibiki menjadi yakin kalau dirinya berada di isekai. Dan Emilia akan membawa Hibiki ke kota. Sebelum mereka tidur, Emilia memanggil Shihiro untuk melindungi mereka. Hibiki terbangun karena sebuah mimpi. Lalu dia melihat ke arah Emilia yang sedang tertidur. Namun Hibiki melihat ke arah baju Emilia yang terbuka. Lalu dia langsung melihat sihir yang dikeluarkan Emilia. Dan Hibiki sendiri ingin tahu cara dia untuk bisa pulang lagi ke dunianya. Lalu Hibiki membuka lagi statusnya karena dia masih penasaran mengenai pekerjaan di sana. Suara itu menjelaskan kalau Hibiki bisa mengetahui kemampuan dan sifat target. Namun skill tersebut adalah bukan skill untuk bertarung. Pagi harinya Emilia terbangun dan melihat ke arah bajunya yang terbuka. Emilia langsung terkejut. Hibiki yang sudah terbangun, dia merasa terkejut karena ada kancing yang terlepas dari bajunya. Dan Hibiki juga mengatakan kalau Emilia mempunyai dada yang besar. Mereka langsung berjalan untuk ke kota Lowell. Emilia sangat terkesan kalau Hibiki bisa merasakan keberadaan monster. Hibiki menjelaskan karena Hibiki sendiri mempunyai skill peta dunia. Emilia menjelaskan kalau skill itu adalah skill yang sangat langka dan Emilia juga menanyakan pekerjaan Hibiki. Hibiki menjawab kalau dia mempunyai pekerjaan sebagai penilai. Hibiki pun hanya bisa menunjukkan jalan yang sudah dilewati dan itu juga bisa mendeteksi apa ada monster atau orang di sekitarnya. Emilia pun akhirnya mengerti kenapa Hibiki bisa lolos dari padang rumput pemakan labirin. Dan kebanyakan orang di sini pasti menyadari kegunaan skill seperti itu. Setelah itu Hibiki mendeteksi kalau di sekitar sini ada monster. Dan itu adalah monster kelinci bertanduk kristal. Dan Hibiki menanyakan perbedaan dengan kelinci yang sebelumnya.
Emilia menjelaskan kalau itu jelas berbeda, karena kelinci bertanduk kristal sulit didapatkan, apalagi tanduknya yang sangat berharga dan mudah untuk dijual dengan harga 200 koin emas. Hibiki langsung menemukan kelincinya dan melakukan penilaian, dan kelinci itu mempunyai skill untuk melarikan diri. Emilia langsung menggunakan sihir untuk menyembunyikan hawa keberadaan dan bau mereka. Emilia juga mengatakan kalau parti manapun akan senang melihat anggota seperti Hibiki. Kalau masalah pertarungan itu bisa diserahkan kepada parti yang lainnya, dan Emilia tidak keberatan jika Hibiki ingin membentuk parti dengannya. Namun ketika ditanya lagi, Emilia tidak bilang apa-apa. Setelah itu Emilia berjanji untuk menangkap monster itu, dan dia langsung menggunakan panah roh anginnya. Tapi kelinci tersebut dapat menghindar, dan itu langsung membuat Emilia terpuruk karena sudah menggunakan kekuatan penuh untuk menangkapnya. Hibiki pun memikirkan cara untuk menangkapnya, dan menurut Emilia kalau kelinci itu tidak bisa menggunakan skillnya ketika dia menyerang, dan itu bisa menjadi kesempatan buatnya. Hibiki memiliki ide kalau dia sendiri yang akan memancingnya supaya kelinci itu dapat menyerangnya. Karena sebelumnya Hibiki melihat status kelinci itu terlihat sangat mudah ditipu. Ketika Hibiki sedang memancing, kelinci langsung menyerangnya. Dan dari belakang ada Emily yang sudah siap menembakkan panah. Akhirnya rencana mereka pun berhasil. Dan Emilia tidak menyangka kalau mereka bisa menangkap semudah itu. Karena saking senangnya Emilia menangkap kelinci itu, kancing bajunya pun lepas lagi. Dan akhirnya mereka sampai di kota Rowell. Emilia meminta Hibiki untuk membeli baju setelah menjual tanduk itu, dan juga Hibiki bisa membeli senjata dan jirah. Ketika sampai di guild, para petualang di sana tidak menyangka kalau Emilia akan membuat sebuah party dengan seseorang. Lalu ada party di sana yang menyapa Hibiki, namun dia langsung pergi karena mempunyai misi yang harus diselesaikan. Emilia meminta Jewel untuk membawa mereka ke sebuah ruangan pribadi, dan mereka langsung dibawa ke ruangan Guildmaster. Di sana Hibiki langsung kagum melihat tubuh dari Guildmasternya yang berotot besar. Dia pun langsung menunjukkan ototnya kepada Hibiki, dan Hibiki terlihat senang. Lalu dia mengenalkan dirinya dan dia bernama Balz. Hibiki pun langsung mengenalkan dirinya. Lalu Jewel menanyakan keperluannya kepada Emilia. Emilia langsung menunjukkan kristal yang didapatnya. Balz yang melihat itu merasa kalau kristal ini lebih besar dari yang sebelumnya. Dan Emilia meminta harga yang tinggi karena kristal itu lebih besar dari yang pernah dibawa sebelumnya. Lalu Balz menawar 550 koin emas, tapi Emilia tetap menolaknya. Hingga akhirnya Balz membelinya dengan harga 700 koin emas. Jewel yang mendengar itu langsung memotong gaji Balz untuk membayar kelebihannya karena Balz kalah dalam negosiasinya. Hibiki dan Emilia langsung senang mendengar semua itu. Lalu Jewel terkejut melihat kancing baju Emilia terlepas dan langsung mengusir Balz dan Hibiki keluar ruangan. Dan Jewel juga akan membahas prosedurnya dengan Emilia. Sambil menunggu, Hibiki diperlihatkan sesuatu yang diberikan dewa untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian supaya Hibiki bisa bertahan hidup di dunia ini. Dewa itu pun berbicara kepada Hibiki, hingga dia pun bingung dengan suara itu. Dan dewa itu mengatakan kalau dia akan mendukung Hibiki. Setelah itu Emilia keluar, namun dia tidak akan bisa berlama-lama karena ada permintaan dari kota asalnya yang tidak bisa ia tolak. Sementara itu di dalam gua, seorang petualang bernama Ivel sedang mencari sesuatu. Namun dia tidak bisa menemukannya yang sedang dicari di gua itu. Lalu Hibiki pun akan baik-baik saja selama Emilia pergi. Dan Hibiki meminta Emilia untuk tenang dan jangan mengkhawatirkan dirinya. Ketika Emilia menanyakan rencana Hibiki ke depannya, Hibiki berencana untuk menjadi seorang petualang. Lalu Emilia menyuruh Hibiki untuk tinggal di losmen tempatnya, dan dia langsung memberikan petanya kepada Hibiki. Dan Emilia juga menyuruh Hibiki untuk memberitahu Jewel kalau dia mau keluar. Jadi Emilia bisa tahu Hibiki pergi kemana. Ketika Hibiki akan memberikan mantel Emilia, Hibiki takut kalau kancingnya akan lepas lagi. Namun Emilia langsung lari dari sana. Emilia lari karena merasa malu kalau Hibiki pernah melihatnya sebanyak 3 kali. Karena larinya tidak fokus, dia pun menabrak seseorang. Seorang penjaga di sana menanyakan kepada Emilia. Emilia mengatakan kalau dia harus segera pulang karena ada urusan mendadak. Sementara itu orang yang ditabrak Emilia adalah Ivel, dan dia juga akan ikut ke sana karena tujuannya yang sama. Setelah itu Hibiki tiduran di kamar Emilia.
sambil melihat handphone namun masih tidak ada sinyal sama sekali. Tidak lama kemudian Tanya masuk ke sana. Dia menawarkan Hibiki untuk makan. Setelah itu Tanya pun langsung keluar lagi. Namun sebelum turun Hibiki melihat statusnya lagi. Dan dia mempunyai skill baru yaitu skill kontrak dan juga medis. Lalu Sapo menyarankan Hibiki untuk membaca semua buku panduan tentang medis. Lalu buku tersebut pun muncul. Sementara itu Ivel dan Emilia sedang berjalan untuk ke desa Elf. Di tengah perjalanan ada pelayan Elf yang menghadang mereka dan Emilia mengetahui kalau dia adalah Stelia. Emilia juga mengenalkan Ivel kepadanya dan Ivel mengaku kalau mereka itu satu party. Kemudian Hibiki telah selesai membaca buku panduan medis semuanya hingga akhirnya Hibiki pun jalan-jalan terlebih dahulu di kota. Dia pun senang mempunyai Sapo yang selalu mendukungnya. Dan Hibiki juga meminta Sapo untuk terus mendukungnya. Ketika Hibiki ke guild, ada party yang menyapa Hibiki meminta pertolongan untuk menghentikan pendarahannya. Jewel pun menyuruh mereka untuk meminta sihir pemulihan lain untuk menghentikan pendarahannya. Namun dari party mereka sudah mencobanya dan itu sia-sia saja. Dan Hibiki mendapatkan informasi dari Sapo kalau dia bisa menyembuhkannya. Lalu Hibiki meminta izin untuk memeriksanya, tapi salah satu rekannya memarahi Hibiki karena memeriksa tidak akan menyembuhkannya. Tapi Hibiki mengatakan kalau dia mempunyai skill medis dan akan mencobanya. Setelah itu Hibiki langsung mengeluarkan buku panduan dan di dalam tubuhnya terdapat racun yang terdeteksi. Sapo memberitahukan kalau nyawanya hanya bertahan 5 menit saja karena dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Sapo menyarankan untuk menggunakan Hyper Cure dan juga Perfect Heal dan itu akan menguras 650 MP. Sedangkan Hibiki mempunyai 56 MP dan membuatnya kebingungan. Lalu Hibiki menanyakan yang bisa menggunakan kedua itu. Namun di sana tidak ada yang bisa menggunakannya dan Sapo memberikan saran untuk menggunakan kontrak karena kontraknya akan memberikan MP-nya kepada Hibiki untuk sementara. Lalu Hibiki pun meminta yang ada di sana untuk menjalin kontrak supaya dia bisa menyembuhkannya. Ketika sudah berkontrak namun Hibiki masih kekurangan MP. Dan Jewel menawarkan diri untuk berkontrak. Jewel langsung membuat kontrak dengan Hibiki hingga akhirnya MP Hibiki terpenuhi. Hibiki langsung menggunakan Hypercure dan juga Perfect Heal kepadanya. Regenerasi tubuh yang terputus pun sudah selesai dan orang tersebut telah pulih sepenuhnya. Setelah itu, skill yang dimiliki Hibiki mulai naik level. Jewel datang ke sana dan mengucapkan terima kasih karena Hibiki telah menyelamatkan adiknya. Karena Jewel dan adiknya yang bernama Jid itu adalah saudara tiri, cuman beda ibu. Lalu Jewel juga memerintahkan mereka yang ada di sana untuk tidak menceritakan kejadian tadi. Karena skill itu adalah skill yang sangat langka. Kalau ada rumor tersebar, maka akan ada orang yang memanfaatkan Hibiki untuk mendapatkan uang. Dan Jewel menyarankan untuk bergabung dalam sebuah party supaya Hibiki bisa ada yang melindungi. Namun Hibiki sendiri tidak akan tahu berapa lama dia akan diam di kota ini. Dan Jewel juga menyarankan untuk menyewa seorang pengawal. Setelah itu Hibiki langsung datang ke perusahaan Debbie untuk mendapatkan seorang pengawal. Namun Hibiki ingin memiliki pengawal yang mempunyai MP yang sangat tinggi karena Hibiki ingin menggunakan skill itu. Namun di sana ketua Debbie terus-menerus mencium bau uang dari Hibiki. Lalu di sana Hibiki masuk ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itu Hibiki menemukan tahanan sel. Ketua Debbie menjelaskan kalau dia mengamuk dengan liar untuk melindungi anak itu. Namun anak itu tidak bisa menggunakan sihirnya dan anak tersebut juga tidak bisa mengendalikannya dan sihirnya tiba-tiba bisa meledak. Ketika Hibiki melihat statusnya, di sana terdapat atribut yang tersembunyi dan mata ilahinya bisa menemukan ada status palsu. Ketika dilihat ternyata dia mempunyai skill yang sangat langka bahkan lebih tinggi dari level triple S. Lalu Hibiki melihat status manusia serigala. Dia kehilangan kedua tangannya dan juga kakinya. Dan dia juga adalah hero yang dikutuk dengan level 95 hingga Hibiki langsung terkejut melihatnya. Dan Hibiki pun langsung merekrut keduanya. Ketua Debbie mengucapkan terima kasih atas pembelian mereka. Setelah itu Cloud menanyakan kepada Hibiki membawa mereka ke tempat yang jauh dari keramaian. Hibiki di sana menjelaskan kalau dia akan menyembuhkannya. Mendengar itu Lilian pun senang dan akan membantu Hibiki. Namun Cloud menyuruh Lilian untuk hati-hati. Tapi Lilian malah memarahi balik Cloud.
Dan Lilian langsung membuat kontrak dengan Hibiki. Hibiki langsung menyembuhkan Cloud. Mereka berdua langsung merasa senang dan Hibiki langsung menanyakan keadaan Cloud. Dan Cloud pun merasa baik-baik saja. Namun Cloud tidak dalam keadaan prima. Tapi Hibiki sudah tahu semuanya kalau Cloud itu terkena kutukan. Cloud langsung terkejut kalau dia bisa tahu, bahkan orang lain pun tidak bisa mengetahuinya. Dan Cloud juga menduga kalau Hibiki tahu sebenarnya siapa dia. Dan benar saja kalau Hibiki tahu kalau Cloud itu adalah pahlawan dan Lilian itu adalah penyihir kuat di masa depan. Cloud terkejut kalau Hibiki bisa tahu semuanya. Hibiki menjelaskan kalau dia diberikan mata bijak oleh dewa. Cloud lagi-lagi terkejut mendengarnya. Cloud mengetahui kalau itu adalah anugerah langka dari dewa yang bisa melihat semua kebenaran. Lalu Hibiki mencoba untuk menggunakan skill pereda beban level 1 untuk menghilangkan kutukan pada Cloud. Dalam diri Cloud langsung muncul rantai yang membuat Hibiki dan Lilian terkejut. Setelah itu dewa menjelaskan kalau dia hanya bisa memotong satu rantai saja karena skillnya baru level 1. Setelah itu Cloud meminta maaf karena telah mencoraikai Hibiki. Dan Cloud berjanji akan setia kepada Hibiki. Hibiki pun tidak keberatan dengan janji itu dan Sapo merekomendasikan untuk Hibiki menggunakan skill kontraknya. Setelah diaktifkan, Cloud langsung bersumpah kepada Hibiki. Ketika selesai, tangan mereka pun terdapat lambang kontraknya dan Cloud meminta Hibiki untuk tidak sungkan kepadanya. Sementara itu Emilia akan beristirahat. Stelia yang mendengarnya sangat senang dan Emilia mengajak mereka untuk pergi ke pemandian air panas. Lalu di sana Hibiki menjelaskan kepada mereka untuk membantunya menaikkan MP dan SP-nya Hibiki. Dan Hibiki juga langsung menggunakan skill kontrak taktis. Setelah itu Cloud menanyakan kalau Hibiki berbicara dengan siapa. Hibiki menjelaskan kalau ada suara yang memberitahunya tentang banyak hal. Dan Cloud langsung mengetahui kalau Hibiki dari dunia lain. Hibiki terkejut mendengar itu, namun Cloud tidak terlalu banyak tahu mengenal itu. Dan Cloud menjelaskan kepada Lilian kalau Hibiki berasal dari tempat yang jauh untuk menyelamatkan mereka. Walaupun dari dunia lain, loyalitas Cloud akan tetap sama. Cloud memberitahu kalau ada 11 dewa dan yang berbicara dengan Hibiki kemungkinan adalah dewa utama. Lalu Hibiki memberitahu Lilian kalau dia mempunyai skill penghancuran diri dengan kekuatan sihirnya. Cloud juga menjelaskan kalau Lilian dikucilkan dari keluarganya karena kekuatannya dan dipakai sebagai jaminan utang. Dan Hibiki menyalahkan dewa karena telah memberikan skill tersebut kepada Lilian. Tapi Cloud mengetahui kalau itu bukanlah dari dewa utama melainkan dari dewa sihir. Karena semua yang berkaitan dengan sihir adalah wewenangnya. Dan tiba-tiba Hibiki mendengar suara lain dari kepalanya. Hibiki langsung menanyakan siapa itu. Dan ternyata dia adalah dewa sihir. Dia menjelaskan kalau Hibiki bisa menggunakan skill kitab untuk mengendalikan MP dan kekuatan sihirnya. Lalu dewa utama pun meminta maaf kepada dewa sihir atas kelalaiannya karena telah memberikan skill itu kepada Lilian. Dewa sihir itu pun memarahinya dan memberitahu supaya dia menjadi dewa yang baik dan tulus. Mendengar itu Cloud langsung terharu dengan dewa sihir. Dan dewa sihir pun merasa pernah melihat Hibiki. Lalu Hibiki mengaktifkan skill kitabnya. Namun di sana muncul kucing. Lilia pun langsung memanjakannya. Hibiki pun ikut memanjakannya juga. Hingga Cloud pun marah. Hibiki menanyakan di mana kitabnya. Dan Vane mengatakan kalau dialah sendiri kitabnya. Ketika Emilia sedang berendam, dia menanyakan terkait permintaan kepada Stelia. Namun Stelia belum mengetahui detailnya.